Kisah kali ini akan menceritakan pengalaman seorang wanita bernama Nindi. Kejadian itu dia alami saat dirinya masih berkuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Sebagai seorang wanita, wajar saja jika dirinya ingin tampil cantik dan menarik. Hingga suatu hari dirinya memutuskan untuk melakukan pemasangan rambut palsu di salah satu salon yang ada di Bandung. Awalnya semua nampak baik-baik saja. Nindi nampak begitu cantik dan menawan dengan rambut barunya. Tidak ada yang mengira jika hal itu nantinya akan membawa teror yang mencekam. Tiga 13 hari kemudian, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, terjadi sesuatu hal yang ganjil. Saat itu, Nindi sedang ada di rumah bersama ibu dan adiknya. Mereka bercengkrama sambil melihat televisi yang ada di ruang keluarga. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Nin, coba kamu lihat siapa itu yang ngetuk pintu. Nggak biasanya malam kayak gini ada tamu. Iya, Mah. Anehnya, saat membuka pintu, tak ada satupun orang di sana. Pintu pagar masih tertutup dengan rapat. Loh, kok nggak ada orang? Perasaan tadi jelas ada yang ngetuk pintu. Setelah memastikan, Nindi kemudian menutup pintu kembali dan kembali ke ruang keluarga. Namun, baru beberapa langkah Nindi beranjak, terdengar kembali suara ketukan pintu. Loh, kok siapa sih? Lagi-lagi, saat Nindi membuka pintu, sama sekali tidak nampak satupun batang hidung. Hal ini membuat bulu kuduk Nindi berdiri. Rasanya tidak mungkin dirinya salah mendengar. Terlebih lagi, bukan hanya dirinya saja yang mendengar, namun adik dan ibunya pun jelas mendengarnya. Segera, Nindi menutup pintu kembali, kemudian berlari masuk ke dalam. Siapa, Nin? Kok lama? Mah, aneh banget, Mah. Tadi udah nih dicek 2 kali malah. Tapi tetap nggak ada siapa-siapa, Mah. Ah, yang bener, Kak. Dibilangin juga. Mereka merasa hal itu sangat aneh sekali. Pasalnya, hal semacam itu baru kali ini mereka alami. Malam itu pun, mereka memutuskan untuk tidur bersama di satu kamar.
Setelah itu, nampaknya tak ada hal ganjil lainnya. Baru kemudian, setelah 2 hari berselang, muncul keanehan kembali. Saat itu, malam sudah larut. Nindi sudah terlelap dalam tidurnya. Dalam tidur itu, Nindi bermimpi bertemu sosok wanita cantik. Wanita itu tersenyum sambil membelai rambutnya. Sekilas, tidak ada yang aneh dari mimpi itu, dan Nindi pun menganggap itu sebagai bunga tidur biasa. Dan malam berikutnya, Nindi memimpikan sosok yang sama. Saat itu, wanita tersebut tampak menangis dan bersedih. Dirinya meminta tolong kepada Nindi, tapi Nindi sama sekali tak mengerti permintaan tolong seperti apa yang dimaksud wanita tersebut. Mimpi itu mulai terasa aneh bagi Nindi. Bagaimana mungkin 2 hari ini dirinya memimpikan sosok yang sama, sedangkan sama sekali Nindi tidak mengenal wanita itu. Malam berikutnya, Nindi sama sekali tidak bisa tidur. Dirinya takut jika nanti dirinya memimpikan sosok yang sama. Barulah sekitar jam 2 malam, Nindi dapat tertidur. Dan lagi-lagi dirinya memimpikan wanita itu. Kali ini, Nindi diperlihatkan suatu peristiwa di mana saat itu terlihat seorang wanita sedang mengendarai motor di malam hari. Mungkin karena sudah larut malam, jalanan saat itu nampak sepi. Tiba-tiba ada sebuah mobil dari arah depan melaju kencang dan tak terkendali. Mobil itu melaju ke arah wanita tersebut. Karena kaget, wanita tersebut tak mampu menghindar, dan akhirnya terjadilah kecelakaan yang amat fatal. Setelah tabrakan itu, wanita itu nampak tak sadarkan diri. Dari arah mobil keluar 2 orang laki-laki menghampiri wanita tersebut. Nampak darah mengucur dari hidung wanita itu. Kemudian 2 laki-laki itu membopong wanita itu ke dalam mobil. Nindi mengira jika mereka akan membawanya ke rumah sakit. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka membawa wanita itu ke sebuah jembatan dan melemparkan tubuh itu ke dalam sungai yang besar. Hal itu membuat Nindi begitu kaget. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak sadarkan diri dibuang begitu saja di sungai yang deras? Begitu tidak berperasaannya mereka yang harusnya bertanggung jawab justru semakin mencelakai. Kemudian wanita itu meminta tolong kepada Nindi agar didoakan dan menguburkan sisa rambutnya.
kuburan saya. Tolong, rambut saya juga dikuburkan ya, Kak. Tolong saya, Kak. Nindi pun terbangun dengan kondisi basah kuyup oleh keringatnya sendiri. Dirinya tersadar jika kejadian aneh selama ini ada kaitannya dengan rambut palsunya. Pagi itu juga, Nindi menceritakan rentetan kejadian kepada ibunya. Dan ibunya menyarankan agar Nindi segera memotong rambutnya untuk dapat dikuburkan. Ya Allah, bener itu, Kak. Iya, Mah. Nindi ngalamin semuanya. Berarti kejadian yang waktu itu ada kaitannya sama ini ya, Kak? Kemungkinan iya, Mah. Iya, Mah. Ya udah, nggak usah nunggu lama lagi. Sini Mama gunting rambut kamu. Terus kita kubur sama-sama di belakang rumah ya. Iya, Mah. Nindi sebenarnya sangat sayang dengan rambut itu. Namun, demi kebaikan bersama, hal itu rela Nindi lakukan. Ibunya memotong sedikit demi sedikit rambut Nindi. Kemudian dia bungkus dengan kain putih. Lalu selanjutnya, mereka menguburkan rambut itu bersama-sama di belakang rumah. Setelah itu, mereka bersama-sama mendoakan arwah wanita itu agar dirinya dapat tenang di alam sana. Setelah semua itu dilakukan, hari demi hari dapat Nindi lalui dengan aman. Tidak ada lagi gangguan ataupun mimpi-mimpi buruk lainnya.